Tapi karena ketakwaannya kecil, sering bolong. Dipegang serat-serat, tapi sering kalah. Tapi kalau ketakwaannya besar, petunjuk dari Al-Quran itu masuk ke dalam hati, dipegang erat-erat, dan selalu menang. Nah, itu cirinya demikian. Kita ambil contoh. Tadi sangat bagus disampaikan oleh Kiai Najmuddin mengenai sabar. Di dalam Al-Quran disebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang sabar, orang-orang yang selalu sabar. Juga disebutkan ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan seterusnya. Orang bertakwa itu mendapatkan informasi semacam itu, langsung hatinya itu terisi. Di antara isinya itu, saya mau berusaha untuk jadi orang sabar. Nah, itu isiannya begitu. Begitu ada perintah untuk bersabar, begitu dijelaskan bahwa orang sabar itu dicintai oleh Allah, hatinya terpanggil ingin jadi orang sabar. Hatinya terpanggil ingin jadi orang sabar. Nah, itu namanya petunjuk tadi langsung masuk ke dalam hati. Itu ciri ada ketakwaan di hatinya. Allahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang sabar. Kepengen Pak, Bu, dicintai Allah? Ini bapak-bapak dan ibu-ibu ingin jadi orang sabar? Ingin. Itu namanya petunjuk tadi masuk ke dalam hati. Berarti di hati bapak-bapak dan ibu-ibu ada ketakwaan. Kadang-kadang dari Al-Quran disebutkan tentang cerita orang-orang sabar, cerita orang-orang pemaaf, cerita orang-orang yang mulia di sisi Allah, tapi hatinya tidak terpanggil. Kalau tidak terpanggil, dalam hal itu di hatinya belum ada ketakwaan. Jadi saya tanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau dalam pengajian itu dijelaskan keistimewaan orang yang pemaaf, ingin gak jadi pemaaf, Pak, Bu? Nah, berarti ada ketakwaan. Alhamdulillah, saya berhadapan dengan orang-orang yang hatinya ada ketakwaannya. Alhamdulillah. Tapi tidak tahu besar apa kecil. Besar apa kecil? Salah satu petunjuk dari Al-Quran tentang sabar, ibu itu ingin jadi orang sabar, bapak-bapak ingin jadi orang sabar. Sabar itu artinya menahan. Maksudnya menahan reaksi kita yang negatif, ditahan, jangan sampai diwujudkan dalam kenyataan. Menahan sikap-sikap kita yang negatif, jangan sampai diwujudkan dalam kenyataan. Menahan. Sabar itu menahan. Bila bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan penahanan semacam itu, waktu itu namanya lagi sabar. Begitu melakukan penahanan setengah jam, sabar setengah jam. Begitu melakukan penahanan 5 menit, sabar ke 5 menit. Begitu melakukan penahanan 20 menit, sabar 20 menit. Kemudian gak tahan, akhirnya dipol, sudah sabar itu 20 menit lumayan.
Sabar tuh menahan. Misalnya gini Pak, Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak tidak cocok kepada orang lain? Pernah. Kenapa nggak cocok sama istri? Ibu-ibu pernah nggak cocok sama suami? Nggak cocok sama anak? Nggak cocok sama tetangga? Nggak cocok sama teman? Kalau nggak cocok, reaksinya positif apa negatif? Negatif. Begitu nggak cocok, kepengennya reaksinya negatif. Kemudian ditahan, jangan. Aduh, jangan marah. Aduh, jangan ngomong yang enggak. Nah, ibu nahan itu. Kalau lagi tidak cocok, kepengennya ngomongnya yang tidak-tidak. Kalau lagi nggak cocok, kepengennya marah. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak cocok pada anak, pasti kepengennya marah. Pasti itu. Kepengennya marah. Kalau marah namanya negatif. Kemudian berusaha untuk menahan. Jangan marah. Ketidakcocokan saya pada istri, pada anak, pada suami. Ditahan, jangan. Jangan sampai keluar dari mulut kata-kata yang tidak baik. Menahan. Nah, waktu bapak-bapak dan ibu-ibu menahan semacam itu, namanya bapak-bapak dan ibu-ibu lagi beribadah sabar. Kan bapak-bapak dan ibu-ibu ingin jadi orang sabar kan? Nah, berarti ada ketakwaan di hatinya. Setelah itu bapak-bapak dan ibu-ibu berusaha menahan. Baru menahan 2 kali jebol. Nah, itu ketakwaannya kecil di bidang sabar. Tapi ada yang menahan, reaksi negatif menahan, keinginan negatif menahan, sikap negatif tidak jebol-jebol. Kuat ya, itu namanya ketakwaannya di bidang sabar tinggi. Saya tanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu di bidang sabar, ketakwaannya rendah apa tinggi? Masih. Ya, rendah. Ada yang tinggi nggak? Nggak ada yang tinggi. Belum tuh. Oh iya. Jadi ketakwaannya belum di bidang kesabaran. Itu bukan berarti kalau di bidang kesabaran ketakwaannya rendah, di bidang lain rendah, belum tentu. Ada ketakwaan di bidang kesabaran rendah, ketakwaan di bidang ibadah sholat tinggi, ketakwaan di bidang kesabaran tinggi, ketakwaan di ibadah sholatnya rendah, beda-beda. Jadi kalau ingin bertakwa itu ya yang harus diupayakan aneka macam bidang ditakwai semua itu susah. Tapi kalau kita hidup ini dari sekarang sampai akhir hayat terus menerus berjuang untuk menjadi orang bertakwa, begitu wafat insya Allah pasti gabung dengan orang-orang bertakwa di alam kubur dan di akhiratnya. Yang penting berjuang. Sekali lagi saya bertanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kesabaran menghadapi ketidakcocokan terhadap anak, kesabarannya, ketakwaan dalam sabarnya rendah apa tinggi? Masih rendah. Alhamdulillah. Berarti Bapak paham betul itu. Iya. Cuman saya suka ya, yang jujur-jujur itu suka. Kejujuran itu derajat. Jadi orang yang jujur itu bisa derajat, berderajat. Ibu-ibu dalam bergaul dengan teman-teman itu dalam menahan
reaksi negatif, gampang jebol atau tidak jebol-jebol. Kadang-kadang jebol terus ya. Nah, itu namanya ketakwaannya di bidang kesabaran masih rendah. Tapi bisa jadi ibu-ibu ketakwaannya di bidang zikir tinggi. Kalau memang kita ini sering jebol, kita tahan, jangan sampai marah, sudah bisa. Baru setengah jam jebol marah, nggak apa-apa. Berarti ibu-ibu sudah ibadah sabarnya setengah jam. Tapi begitu jebol menyakiti hati orang ada dosa. Nanti pahala kesabarannya dikurangi dosa dari kemarahan tersebut. Nggak apa-apa. Jadi kalau tadi bapak-bapak bilang sering jebol, tidak apa-apa. Yang tidak baik itu usaha untuk menahannya tidak ada. Yang tidak baik. Tapi kalau usaha untuk menahannya aja sudah baik. Namanya sudah beribadah sabar. Walaupun 5 menit, walaupun setengah jam, walaupun 1 jam, lumayan. Tapi begitu jebol, kemudian kata-katanya menyakiti hati anak, istri, suami, segeralah minta maaf. Dan segeralah berdoa kepada Allah agar dianugerahi hidayah dan taufik untuk bisa sabar dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi begitu. Waduh, jebol ya Allah. Anugerahi hidayah dan taufik ya Allah. Sehingga aku dalam berusaha untuk sabar itu kesabarannya tinggi. Berdoa. Dan bila ada kata-kata yang tidak baik, minta maaf. Kalau sudah demikian, jebolnya ibu-ibu, bapak-bapak dalam menahan kesabaran, mendatangkan kebaikan yang banyak, mendatangkan kebaikan minta maaf, mendatangkan kebaikan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usaha untuk menahannya namanya sudah berjuang untuk menjadi orang yang sabar. Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu kalau lagi tidak cocok kepada teman atau kepada siapa, langsung jebol atau ada menahannya? Menahan dikit, lumayan. Jangan langsung jebol. Ada nahan. Menahan 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahan, jangan bereaksi negatif, tahan, jangan sampai bereaksi yang tidak baik. Nah itu begitu ibu-ibu, bapak-bapak melakukan penahanan semacam itu, kalau berulang-ulang, lama-lama kesabarannya meningkat. Insya Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah itu menghalangi perjuangan kita untuk menuju kebaikan. Nggak mungkin. Insya Allah nambah. Maka dengan kesabarannya nambah, otomatis ketakwaannya nambah di bidang kesabaran. Di Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang bertakwa itu ada kemuliaannya. Kalau ketakwaannya tinggi, kemuliaannya tinggi. Kalau ketakwaannya rendah, kemuliaannya rendah. Maka karena bapak-bapak dan ibu-ibu alhamdulillah sudah ada ketakwaan, sudah ada kemuliaan di sisi Allah. Cuma nggak tahu nanti di akhirat kemuliaannya rendah apa tinggi, tergantung perjuangan waktu kita hidup di dunia. Tergantung.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu bapak-bapak dan ibu-ibu menahan, jangan bereaksi negatif kepada teman, kepada suami, kepada istri, kepada anak. Waktu melakukan penahanan, enak apa tidak enak? Yang jujur. Jangan marah, enak apa enggak? Tidak enak. Ingat, tidak enaknya itu adalah suatu reaksi negatif yang ada pada diri saya. Jangan sampai reaksi negatif itu muncul dari kenyataan. Saya tahan, saya lakukan, jangan sampai reaksi negatif. Ditahan, jangan sampai wujud dalam kenyataan. Kemudian habis kita berusaha pada reaksi negatif tersebut. Kemudian juga kalau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma kini wasakfidni, ya Allah, hidayailah aku dan rubahlah keadaanku yang tidak baik menjadi baik. Wasakfidni itu tafsirnya adalah rubahlah keadaanku yang tidak baik menjadi baik. Kenapa keadaanku yang tidak baik? Karena lagi bergejolak ingin reaksi negatif. Begitu di hatinya itu nggak cocok sama suami, sama istri, sama anak, sama teman, inginnya adalah membalas, inginnya adalah ngomong-ngomong yang tidak, inginnya adalah cerita kejelekannya, ditahan. Waktu menahan pasti tidak enak. Ingat, waktu menahan tidak enak ini pasti diganti oleh Allah karena lagi berjuang untuk bersabar menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa. Dan juga doa kepada Allah, Allahumma hdini wasafidni, ya Allah, hidayahlah aku dan rubahlah keadaanku yang tidak baik ini menjadi baik. Kalau itu lakukan terus-terus begitu, bapak-bapak lakukan terus-terus begitu, insya Allah bertambah umur, takwanya di bidang kesabaran bertambah. Nah, selesainya pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu berjuang sabarnya sudah berapa tahun? Waduh, saya susah menjawab nih. Kalau jawabannya pada ketawa nih. Maknanya apa nih? Kalau seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah berjuang 20 tahun, waduh, sekarang mungkin sudah takwanya di bidang kesabaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering kalau ada gejolak negatif menahan atau dilampiaskan dengan mulut. Ditahan, udah bener nih. Sudah berapa lama melakukan penahanan semacam itu? Baru mulai. Iya. Tidak apa-apa. Yang penting sisa hidup kita ini diisi untuk juang, menahan semua yang negatif yang ada dalam batin kita. Jangan sampai diwujudkan dalam kenyataan dibanding berdoa. Allahumma hdini wasaddidni. Terus berjuang menuju takwa, walaupun tidak takwa, begitu wafat, insya Allah pasti dimasukkan dalam golongan orang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal berjuangnya sampai mati. Nah, kalau sudah demikian, tidak enak waktu menahan, tidak enaknya nanti di akhirat diganti dengan keenakan. Tidak enak di dunia, tapi enak di akhirat. Tapi kalau berjuang terus-menerus, lama-lama mudah menunjukkan gejolak negatif, mudah. Dan kalau sudah mudah, jadi nikmat.